Alhamdulillah, hari ini kita akan mengawali kuliah kita. Pertemuan yang kedua, mata kuliah hukum perkawinan. Maka sudah saya siapkan dua kitab. Yang pertama adalah Madzhabil Arba'ah. Madzhabil Arba'ah ini adalah disusun oleh Abdurrahman bin Muhammad Aud Al-Jaziri atau dikenal dengan Al-Jaziri. Seluruhnya ada 5 jilid. Madzhabil Arba'ah ini seluruhnya ada 5 jilid. Kemudian saya siapkan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq jilid 2 yang hari ini kita akan membahas berkaitan dengan syarat rukun pernikahan. Pada kuliah ini kita akan mendiskusikan, sekali lagi pada kuliah ini kita akan mendiskusikan kajian ontologi, epistemologi, aksiologi tentang syarat dan rukun pernikahan atau rukun dan syarat pernikahan. Karena bagaimanapun juga ada hal yang bersifat hakikat berkaitan dengan rukun-rukun nikah sekaligus syarat dari pernikahan itu. Dalam hal ini kita mencoba mendiskusikan tentang hakikat syarat dan rukun itu dalam sebuah pernikahan dan keluarga yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan yang di situ diharapkan mampu melahirkan satu keluarga, sekali lagi diharapkan mampu melahirkan satu keluarga yang selamat dunia hingga akhirat. Sehingga pada hakikatnya dan hakikat dasar ontologi ini manusia didasarkan pada makna syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan. Ini secara hakiki, secara ontologis adalah tetap bersumber pada nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah, dan ijma' yang menjadi norma utama bagi umat Islam di dalam mendasari hukum perkawinan itu. Kemudian dari aspek epistemologi kita mencoba menggali hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai atas syarat dan rukun pernikahan itu sehingga kita dapat mengkaji tentang piranti-piranti, instrumen-instrumen yang menjadi sarana bagi manusia untuk menunaikan serta cara-cara mewujudkan kehidupan rumah tangga itu yang benar. Kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan apa yang diidamkan. Kemudian secara aksiologi adalah berupaya mengetahui tentang hakikat esensi yang terdapat dalam syarat dan rukun pernikahan. Fokus di sini adalah mengenai baik buruknya rukun itu dalam sudut pandang moral, etika, dan manfaat. Ini yang akan kita telaah bareng dengan membedah fikih al-fiqhu ala madzahibil arba'ah. Lagi kita akan mencoba membedah dari al-fiqhu fil madzahibil arba'ah ta'lif Abdurrahman bin Muhammad bin Aud Al-Jaziri. Ini coba saya share screen supaya kita bisa menyimak bareng-bareng. Kemudian rukun secara bahasa ditulis dengan ar-ruknu, jamaknya adalah al-arkan. Ar-ruknu jamaknya adalah al-arkan. Dalam bahasa Arab, arti rukun ini adalah tiang penopang atau tiang sandaran penyangga utama. Sehingga ibarat rumah ini adalah
tiang-tiang yang menyangga hingga atap rumah ini bisa berdiri tegak. Dari tiang-tiang rumah yang hingga tiang rumah ini bisa berdiri tegak, maka inilah yang kemudian rukun ini akan menentukan sah tidaknya dalam sebuah pernikahan. Dan jikalau salah satu dari tiang penopang itu, tiang sandaran itu tidak ada, maka keseluruhan bangunan namanya pernikahan itu tidak bisa ditegakkan. Secara istilah fikih, rukun ini berarti sesuatu yang ada dalam satu amalan yang harus dikerjakan, dan jika ditinggalkan maka amalan itu batal atau tidak sah. Berarti keberadaan rukun ini adalah sebagai penopang atas sah tidaknya, atas halal tidaknya dalam sebuah proses pernikahan yang dijalankan atau proses pernikahan yang dilakukan. Kemudian syarat, sekarang syarat apa itu syarat? Syarat adalah, secara bahasa syarat itu adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda. Berarti ibarat orang mau naik genting, syarat untuk naik genting itu adalah tangga. Tangga menuju genting. Jikalau mau naik genting tidak ada tangga, paling tidak ada lain lagi tali yang bisa menjadi apa? Yang bisa menjadi kita bisa naik ke genting. Jikalau itu tidak ada, tidak pernah terjadi. Ini berarti jikalau dalam sebuah rukun, dalam rukun itu ada syarat-syarat yang ditentukan, maka itu akan bisa, jikalau syarat ini tidak dilakukan, maka ini akan menjadikan perbuatan itu ada. Secara istilah fikih, syarat adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebagai tolok ukur sah atau tidaknya satu perbuatan, tetapi bukan termasuk bagian dari perbuatan itu. Contoh, wudhu, contoh suci badan dari hadas maupun najis. Sekali lagi, suci badan dari hadas maupun najis ini adalah syarat sahnya seseorang melakukan perbuatan sholat. Jika dia melakukan sholat, tapi dia tidak suci badannya dari hadas maupun najis, maka sholat yang dikerjakan batal. Karena sholat yang dilakukan tidak memenuhi syarat itu. Walaupun dia melakukan 1000 rakaat, tapi syarat itu tidak dilakukan, maka perbuatan itu tidak pernah ada dan tidak pernah diakui. Begitu pula dalam satu pernikahan, jika syarat pernikahan ini tidak dipenuhi, maka pernikahan itu akan batal dengan sendirinya. Walaupun itu bukan bagian dari rukun. Di mana perbedaan sekarang antara rukun dengan syarat? Secara terminologi hukum Islam, sekali lagi, secara terminologi hukum Islam, rukun bisa juga disebut dengan fardu, karena rukun adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sebagai tolok ukur. Sekali lagi, sebagai tolok ukur sah atau tidaknya satu perbuatan dan merupakan bagian dari perbuatan yang dilakukan. Rukun ini akan menjadi tolok ukur sah tidaknya satu peristiwa pernikahan. Jika satu peristiwa pernikahan itu tidak ada, maka salah satu aja tidak ada, maka itu tidak bisa dilakukan. Misalkan rukun nikah menurut Imam Syafi'i ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Satu aja misalkan, seseorang mau menikah, hanya ada mempelai laki-laki, hanya ada mempelai laki-laki, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul, maka ketika mempelai perempuan ini tidak ada, bagaimana bisa menikah? Mau menikah dengan siapa? Atau sebaliknya, ada mempelai perempuan tapi tidak ada mempelai laki-laki. Bagaimana ini bisa dilakukan satu hubungan
ijab kabul. Ada mempelai laki-laki, perempuan, saksi, wali, tapi tidak ada ijab kabul, tidak pernah terjadi apa-apa. Ini menunjukkan bahwa ini adalah satu yang bersifat fardu, karena ini adalah sesuatu yang wajib ada sebagai tolak ukur sah tidaknya satu perbuatan, karena itu adalah bagian dari perbuatan itu. Kemudian sementara syarat adalah merupakan sesuatu yang harus ada pada satu amal ibadah sebelum amal itu dikerjakan. Sedangkan rukun sesuatu yang harus ada pada amal ibadah dalam waktu pelaksanaan. Kalau syarat ini harus ada sebelum dilakukan, namun rukun itu adalah bagian apa yang dilakukan. Seperti contoh tadi, syarat mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan adalah berakal, balik, muslim, sehat jasmani, rohani. Nah, jikalau kemudian syarat ini tidak dilakukan, misalkan gila, pengantin laki-laki gila, atau tidak muslim, syaratnya adalah muslim, tapi kemudian dia tidak muslim, maka tidak memenuhi rukun mempelai laki-laki yang akan menikahi mempelai perempuan. Kemudian di dalam kitab Madzahibil Arba'ah berkaitan dengan rukun nikah, juz 4 halaman 12 sampai 13, lin nikahi ruknani, bahwa nikah itu ada dua rukun. Wahuma jazahu lidzani la yatimma bidunihima. Dua rukun ini yang mewajibkan ada dan tidak sempurna tanpa adanya keduanya itu. Jadi pada dasarnya secara keseluruhan inti dari rukun itu ada dua. Yang pertama ahaduhuma al-ijabu ijab, penyerahan, wasani hima, yang kedua adalah al-qabul, penerimaan. Yang antara ijab dan qabul ini disebut dengan sighat. Sighat akdun nikah. Jadi kalau kemudian tidak ada ijab dan tidak ada qabul, maka inilah yang kemudian menyebabkan tidak bisa tertegakkan satu peristiwa nikah. Ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Berkaitan dengan ijab, wa huwa lafdus shadiru minal waliyi, adalah lafaz yang dinyatakan, wa huwa lafdun al ijabu wa huwa hal utawi ijab iku lafdun lafaz as-shadiru yang diungkapkan minal waliyi dari wali, au man yakumu maqamahu, atau orang yang mewakili wali itu. Apakah diucapkan sendiri oleh wali itu atau diwakilkan pada orang yang disebut dengan naibul wali? Tapi lafaz ini harus diungkapkan. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihim bisan angkahtuka wazawwajtuka, dan seterusnya. Lafaz yang diungkapkan. Yang kedua adalah al-qabul, wa huwa lafdzus shadiru wa huwa hali utawi qabul iku lafdun al-lafdun lafaz as-shadiru kang den ungkapno minaz zauji, dari mempelai laki-laki, au may yakum maqamah, atau orang yang mewakili itu. Misalkan Pak Sodikin tidak mungkin kemudian ini mau melaksanakan akad nikah, sementara Mas Sodikin ini ada satu tempat yang tidak mungkin hadir di majelis itu, maka Mas Sodikin bisa menelpon temannya, tolong ya coy ya, aku ini hari ini mau menikah, tapi saya tidak mungkin datang ke sana, ini terhalang oleh ini, tolong diwakili ya. Hanya mewakili untuk menerima aja atas nama saya loh ya. Jangan diwakili untuk bikin anak. Kalau diwakili untuk bikin anak jadinya bahaya. Ini hanya untuk mewakili. Untuk mewakili apa? Untuk mewakili mengucapkan saya terima atas nama saudara Muhammad Sodikin, atau atas nama saudara Muhammad Sodikin saya terima, atau untuk saya mewakili Mas Sodikin, saya mewakili Mas Sodikin untuk menerima
nikah dan kawinnya saudari Fulanah bin Fulan binti Fulan, Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dan sekian atau dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Nah, itulah yang kemudian fa'aqad nikah wa huwa ibaratun anil ijab, dan akad nikah itu adalah sebagai ibarah minal ijab, dari ijab wal qabul, adalah merupakan representasi dari ijab dan qabul. Wal hadza wal makna asy-syar'i, dan apakah dengan ini adalah makna yang bersifat satu, wa hunaka makna akhirun zaidun alaihima, atau makna yang lain, maka inilah yang kemudian ijab itu adalah bagian yang bersifat syar'i. Wal jawabu anna hunaka amaron akharu zaidan alaihima wa huwa irtibat ijab bil qabul. Sementara jawab itu adalah sebagai bagian ikatan dari ijab dan qabul, bagian dari ijab dan qabul. Fal aqadu syar'iyyun yatarakkabu fil umuri. Sementara akad itu secara syarak meliputi tiga hal, isnani hisian, dua hal yang bersifat hisian, wahuma ijab qabul, dua hal yang bersifat nyata. Apa dua hal itu? Adalah ijab dan qabul. Jadi akad itu secara syarak ada tiga perkara, yang dua hal adalah bersifat hisian, yang nampak, sehingga ijab qabul itu tidak dengan diam-diam aja. Wahuma ijab penyerahan, wal qabul penerimaan. Wasalis yang ketiga adalah maknawi, wa irtibatun ijabun bil qabul. Secara makna itu menyangkut ikatan ijab qabul itu sendiri. Karena itu fal mulkul uqud alaihi min aini kama fi bai' wasyira. Itu seperti juga akad jual beli juga. Aku beli barangmu ini dengan harga sekian, maka kemudian qabulnya adalah aku terima. Nah, tapi kadang-kadang bagaimana kalau kemudian jual beli online? Ini urusan yang lain. Au manfaatun kama fi nak iki. Au manfaatun kama fi nikah tarot tabaya tarot tabu. Ya tarot tabu ala hadil umur salah satun. Seperti di dalam kemanfaatan nikah yang tersusun dalam tiga perkara, wahwa ladzi sama aqdun amma wairuhuma mimma yatawak kofu alaihima sihatu fi nadri syar'i fi nadri syar'i ya kharajatan an mahiyatihi. Ini berkaitan dengan ijab, dan jadi intinya di nikah itu terletak pada ijab dan qabul. Sekali lagi, pernikahan itu terletak pada ijab dan qabul, penyerahan dan penerimaan. Adapun setelah masuk dalam pendapat madzhabil arba'ah, masing-masing memiliki perbedaan. Kalau menurut Imam Hanafi, syarat akad nikah itu hanya ada dua, ijab dan qabul saja. Ijab dan qabul saja. Tapi dari versi yang lain ada tiga. Sigot akad. Apa itu sigot akad? Ijab dan qabul. Yang kedua adalah dua pihak yang berakad, dan yang ketiga adalah saksi. Di dalam Imam Hanafiyah ini tidak mempersyaratkan adanya wali. Sekali lagi, di dalam mazhab Hanafiyah ini tidak mempersyaratkan adanya wali. Sementara Malikiyah ada 5. Waliyulil mar'ah, bahkan di sini disebutkan waliyulil mar'ah, disebutkan terkait dengan waliyulil mar'ah, disebutkan adalah bisyurutihil atiyah, dengan syarat yang akan disebutkan pada
halaman berikutnya, falayan in falayan aqdu falayan aqdun nikah tidak masuk dalam kategori akad nikah indahum bidunil wali. Di dalam hal ini tanpa adanya wali. Jadi wali bagi perempuan ini adalah syarat yang di situ dengan syarat-syarat yang sudah di akan dijelaskan dan tidak masuk dalam kategori akad jika tidak ada wali. Kemudian yang kedua, wasani adalah sidak. Sidak itu adalah mahar. Fala buddha min wujudihi walakin la yastaritu dzakarahu indal aqdin. Maka di situ sidak atau mahar itu harus fala buddha, ora kena orang min wujudihi wujudnya sidak. Jadi untuk Imam Maliki syarat yang kedua adalah sidak. Sidak itu adalah mas kawin dan harus la buddha min wujudi, ora kena ora, berarti harus ada wujudnya. Walakin la yastaritu dzakarahu indal aqdin. Namun tidak disyaratkan menyebutkannya ketika akad. Tidak disyaratkan untuk menyebutnya di dalam akad. Misalkan seseorang mau nikah, sidak itu sudah ada nampak begitu. Tapi dalam akad tidak kemudian tidak disyaratkan harus disebutkan. Kalau di dalam Imam Syafi'i kan disebutkan walaupun di situ mahar itu bukan rukun, tapi dalam akad kan disebutkan angkah tuka wazawajatuka maktubataka fulanah bin fulan, mau lihat siapa begitu dengan wali siapa, alladzi qad wakalani, jikalau ini yang mengakadkan adalah penghulu, kemudian alladzi qad wakalani, yang telah mewakilkan kepadaku, bimahrin apa begitu. Disebutkan bimahrin apa. Akad yang seperti ini adalah akad Syafi'iyah. Tapi untuk Malikiyah, la yastaritu dzakarahu, tidak mempersyaratkan menyebutkan indal akdi ketika ada proses akad nikah. Jadi sidak ini adalah rukun. Ketika sidak ini tidak ada, maka batal. Mahar ini jikalau tidak ada, pemberian suami kepada istri ini jikalau tidak ada, maka batal. Itu proses nikahnya. Namun tidak disyaratkan disebutkan ketika proses ijab dan qabul itu. Yang paling penting adalah wujudnya ada. Makanya kalau kemudian kepala KUA atau penghulu ketika kesulitan untuk menyebut, apalagi itu jumlah uangnya banyak sekali. Sekarang ini kan masih sampai sekarang kan trennya itu namanya mas kawin kan disebutkan dalam bentuk banyak. Misalkan sekarang tanggal berapa ini? Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 ya. Maka mas kawinnya adalah 5 juta atau 50 juta. 5.550.005 rupiah. 50 juta. Ditambah 10, 50 juta. Ditambah 10, akhirnya belakangnya adalah ada angka berapa? 2024 rupiah begitu. Yang belakang, angka belakang adalah 2024 rupiah. Daripada kesulitan menyebutkan bahasa Arabnya, angkah tuka wazawajatuka, sudah sidaknya sudah ada di depan. Angkah tuka, misalkan ini sidaknya, angkah tuka wazawajatuka maktubataka fulanah bin fulan mauliyata abiha, misalkan bapaknya, alladzi qad wakalani bimahri hadza kan. Nggak usah bingung-bingung menyebutkan atau disebutkan dengan bahasa Indonesia dengan mahar iki, dengan mahar ini.
tunai gitu. Itu sudah sah, tidak usah disebutkan fi mahri hadza. Kemudian wasalitsuha yang ketiga adalah zaujun. Zaujun itu adalah mempelai laki-laki. Nah, lantas bagaimana jika mempelai laki-laki ini tidak ada? Ya tidak terjadi pernikahan. Wong namanya nikah adalah mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan. Warabi'uha zaujatun, mempelai perempuan. Khaliyani minal mawani'i syar'iyyah kal ihram wal iddah, adalah dua-duanya, baik itu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, tidak di posisinya adalah khaliyani minal mawani syar'iyyah. Kedua-duanya tidak terhalang secara syar'iyah untuk melakukan akad nikah, seperti kal ihram wal iddah, seperti sedang dalam melakukan ihram maupun dalam masa iddah. Jika kedua-duanya tidak dalam kondisi ihram, jika salah satu atau mempelai perempuan tidak dalam kondisi iddah, maka itu sebagai syarat. Zauj itu adalah rukun, sementara khaliyani minal mawani'i syar'iyyah, tidak terhalang. Halangan yang bersifat syariah seperti ihram dan iddah itu adalah syarat kedua mempelai. Wa khamisuha, yang kelima adalah sighah, as-sighah. Yang kelima adalah as-sighah. Sighah itu wal muradu birrukni indahum, yang dimaksud adalah dengan rukun di samping itu adalah mala tujaddil mahiyah syar'iyah illa bihi. Adalah ini dimaksudkan adalah bagian dari rukun yang tidak bisa terwujud secara syariah satu peristiwa pernikahan jika tidak ada akad. Fal aqdu la yatasuru illa min aqdaini. Akad itu tidak akan terwujud jikalau tidak ada dua akad. Apa itu dua akad? Ijab dan qabul, yaitu wahuma zaujun wal waliyu. Dua orang yang sedang berakad itu adalah zauj, suami, wal wali dan wali. Wal ma'qudu alaih, dan kalimat akad. Jadi akad itu akan terwujud jika ada yang mengucapkan. Siapa yang mengucapkan? Wali dan mempelai laki-laki serta kalimat ijab dan qabul itu. Jadi ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dan ada kalimat ijab qabul itu. Wahuma muradu as-sidaq, wahwa al-mar'atu was-sidaq, dan yang makud alaih yang dijadikan bahan untuk akad itu adalah mempelai perempuan, dan sidaq itu adalah mas kawin. Kemudian menurut Asy-Syafi'iyah ada 5, zauj, zaujah, wali, syahidani, kemudian sighah. Sementara Hanabilah dalam pernikahan ada 4, yaitu zauj, zaujah, kemudian ikhtiar waridho, ada tambahan nih, ikhtiar waridho, ada kerelaan. Yang ketiga adalah wali dan saksi. Wali dan saksi tidak menjadikan rukun mas kawin. Nah, kalau kemudian kita lanjutkan, berikutnya, menurut Imam Hanafiyah, rukun nikah itu adalah ada pada ijab dan qabul. Sekali lagi, rukun nikah itu ada pada ijab dan qabul. Namun ada beberapa syarat yang lain yang perlu diperhatikan. Yang pertama, wanita itu sudah balik dan berakal sehat, yang boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi menurut Imam Hanafiyah, misalkan Mas Hanafi di situ
jauh dari orang tua. Mempelai perempuan jauh dari orang tua, maka dirinya bisa menikahkan dirinya dengan syarat adalah wanita itu sudah balik dan berakal sehat. Dia adalah sudah balik dan berakal sehat. Sehingga misalkan gini, maukah Mas Sodikin engkau menikahiku dengan mas kawin sekian dan sekian. Dan itu bisa dilakukan di Arab Saudi sana. Kalau kemudian TKW-TKW yang di sana sudah menjandakan diri tanpa harus ada wali. Tanpa harus ada wali. Karena apa? Wali nikah hanya sebagai syarat sempurnanya nikah. Bukan syarat sahnya nikah. Sekali lagi, wali itu hanya sebagai syarat sempurnanya nikah, bukan syarat sahnya nikah. Apakah kemudian ketika tidak ada wali, apakah sah nikahnya? Tetap sah, meskipun kurang sempurna. Kemudian, wali nikah itu ada dua jenis. Wali nadab dan wali ijbar. Di mana wali nadab atas wanita yang sudah balik dan berakal, sedangkan wali ijbar adalah wali atas wanita yang masih kecil, gila atau budak. Jadi dalam pandangan Imam Hanafi, walaupun wali itu bukan syarat sahnya, tapi hanya sebagai syarat sempurnanya, sehingga jikalau tidak ada wali, maka pernikahannya tetap sah, tapi kurang sempurna. Kemudian wali itu ada wali nadab, di mana wali nadab itu adalah wanita yang sudah atas wanita yang sudah balik dan berakal, sedangkan wali ijbar adalah atas wanita yang masih kecil, gila dan budak. Kemudian wali mujbir atau wali adol adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuan seperti orang gila, belum mencapai umur atau mumayyiz. Kemudian pernikahan, ya ini, walaupun wali itu bukan sebagai syarat sahnya, tapi ketika pernikahan tidak boleh dilakukan secara siri. Karena rukunnya kan hanya apa tadi? Ijab dan kabul aja. Ijab dan kabul aja. Kemudian mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dan inilah yang kemudian ditangkap oleh Daud Al-Zahiri. Pernah satu ketika dulu, pernah terkenal ada seorang kiai di Jakarta menikahi janda mantan gubernur DKI, berada di kamar berdua, dan di situ ada ijab kabul yang menikahkan dirinya, janda itu menikahkan dirinya, diterima oleh kiai di dalam kamar berdua. Itu kalau dalam pandangan mazhab Daud Al-Zahiri, atau kemudian dalam pandangan Daud Al-Zahiri, itu sah. Misalkan ada seorang janda di dalam kamar, maukah engkau menikah denganku dengan mas kawin 1 juta rupiah, dibayar tunai. Jadi uang sudah ada. Ini aku terima nikahmu dengan mas kawin yang telah engkau sebut saya bayar tunai, plek, udah bisa tidur berdua di dalam kamar. Tapi kalau kemudian menurut Imam Hanafi, itu kalau menurut Daud Al-Zahiri, dua orang berdua di kamar dengan akad seperti itu sah nikahnya. Tapi menurut Imam Hanafi tidak boleh, karena pernikahan tidak boleh dilakukan secara siri, harus mengundang banyak orang, sehingga walaupun perempuan itu mengakad nikahkan dirinya sendiri, tapi harus banyak saksi. Misalkan dalam gedung banyak begitu, laki perempuan itu sudah menyatakan, Mas Muhammad Sodikin, maukah engkau menikah denganku dengan mas kawin, rumah beserta isinya, mobil Fortuner, sawah beserta pekerjanya, perhiasan selengkap-lengkapnya, dibayar tunai. Langsung bilang, aku terima nikahmu dengan mas kawin yang telah engkau sebutkan itu. Nah, dan satu hal, pernikahan itu adalah sebagai ibadah. Kemudian ini penjelasan dari 5 hal itu: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, syighot. Terkait dengan mempelai laki-laki atau mempelai pria, selain mazhab Hanafiyah, berarti 3 mazhab yang lain, mazhab Maliki, Syafi'i,
dan Hambali yang menyebutkan suami masuk dalam rukun pernikahan. Suami di sini maksudnya adalah mempelai pria yang telah memenuhi kriteria yang sah untuk menikah. Sekali lagi, suami yang memenuhi kriteria yang sah untuk menikah. Itu terkait dengan mempelai pria. Menurut kemudian mempelai wanita, 3 mazhab tersebut, Maliki, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, juga menyebutkan istri atau mempelai wanita menjadi salah satu rukun pernikahan, sama halnya dengan mempelai pria, di mana mempelai wanita adalah orang yang telah memenuhi kriteria yang sah untuk menikah. Sementara wali, jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah sepakat menjadi posisi wali ini sebagai rukun nikah. Jadi yang mempersyaratkan wali sebagai rukun nikah, yang menjadikan wali itu sebagai rukun nikah adalah mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah. Kemudian untuk saksi, jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah atau Ahmad bin Hambal setuju bahwa saksi termasuk rukun. Sementara Hanafiyah, saksi ini tidak masuk rukun. Tapi tadi ada iklan tadi. Kemudian syigat ijab kabul. Ijab kabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak, baik wali atau suami, harus bersifat selamanya. Tidak benar jika disebutkan hanya untuk periode tertentu. Misalkan, aku nikahkan kau dengan seorang perempuan yang bernama ini dalam waktu seminggu, dalam waktu sebulan, dalam waktu setahun, dalam waktu sampai lulus kuliah, begitu. Jadi daripada sendirian, maka kemudian ada mahasiswa yang jauh dari keluarga, yang dua-duanya sama jombloan, jomblowati. Kemudian daripada sendirian, kalau ada berdua kan kedua-duanya bisa kemana-mana dengan menghemat segalanya, kemudian dan bisa untuk menikmati hidupnya. Maka kemudian di kampus dia menyatakan, maukah engkau menikah denganku dengan mas kawin, atau maukah engkau menikah denganku? Maka cukup jawab, aku terima nikahmu. Disaksikan oleh dirinya sendiri atau disaksikan. Nah. Tapi kalau kemudian, maukah engkau nikah denganku selama kita masih kuliah? Selama kita masih kuliah, habis kuliah kita bukan suami istri lagi. Gitu. Itu namanya nikah mut'ah, itu namanya. Nikah mut'ah. Kalau kita rangkum dari 4 hal mengenai rukun madhab, rukun, syarat sah, keterangan. Untuk Hanafiyah terletak pada syigat, kemudian dua pihak yang berakad, yaitu wali dan suami, kemudian saksi. Syarat-syarat sebagiannya berhubungan dengan syigat, dua pihak yang berakad dan saksi. Hanya itu. Dua pihak yang berakad. Apakah mempelai perempuannya yang berakad atau diwakili dengan wali, karena wali adalah syarat sempurnanya. Tapi walaupun tidak ada wali, mempelai laki-laki dan perempuan yang sedang berakad itu sah, tapi tidak sempurna. Sempurnanya akad ijab itu diucapkan wali, qabul diucapkan mempelai laki-laki. Kemudian syigat ijab qabul itu sendiri, saksi, dan terkait dengan syarat ini adalah hubungannya dengan dua pihak yang berakad, syigat dan saksi itu sendiri. Sementara mahar tidak dalam urutan rukun, tidak masuk rukun mahar. Sehingga kalimatnya, maukah engkau aku nikahkan dengan saudaraku yang bernama ini, dengan saudara kandungku yang bernama ini. Gitu aja cukup, aku terima nikahnya tanpa menyebutkan, karena mahar tidak masuk dalam rukun. Atau bisa disebutkan mahar
Kemudian menurut Malikiyah, rukunnya ada 4, wali, mahar, suami, mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Kemudian ditambah sigot. Masing-masing rukun ada syaratnya. Syarat-syaratnya. Bagaimana syaratnya wali, bagaimana syarat maharnya, bagaimana syarat suami, bagaimana syarat istri, bagaimana syarat sigot. Dijelaskan, bisa dibuka di dalam Madzahibil Arba'ah halaman 12 sampai halaman 20. Syafi'iyah udah dipraktekkan di KUA, jadi hafal ngelontok ini buat saudara-saudara penghulu. Kemudian Nabilah, sigot dan mahar saja. Rukunnya adalah sigot dan mahar saja. Ijab kabul dan mahar saja itu rukunnya. Kemudian rukunnya itu hanya sigot dan mahar. Tapi syaratnya adalah jelas mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, kemauan sendiri dan adanya wali itu syaratnya. Sigot dan mahar tidak termasuk dalam syarat karena apa? Karena sigot dan mahar itu masuk dalam kategori rukun. Itu yang perlu kita diskusikan. Karena itu saya persilahkan Saudara Rafiq selaku praktisi penghulu untuk menceritakan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang ada di KUA selama ini. Dilanjutkan Saudara Muhammad Sodikin selaku penghulu juga. Silahkan Saudara Rafiq. Bukan dari dulu. Saya Udah konsultan pulang keluarga. ya? Nggak usah pakai Ini headset. konsultan keluarga. Nggak pakai, jelas headsetnya dilepas saja. Iya, iya. Ya silakan. Kok mati? Dah, Saudara Muhammad Sodikin. Silahkan, Saudara. Oke Ustaz, saya ingin menanyakan tentang apa namanya kedudukan antara perawan dan janda tentang kewalian Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dan dalam tataran juga di apa namanya KUA mungkin ya ada istilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. At-thayyibu ahaqqu binafsiha min waliha wal bikru tustakmar. Artinya ketika seorang janda ini mohon konfirmasinya atau mohon penjelasannya, ketika seorang janda itu menikah, berarti dia tidak lagi membutuhkan wali, tetapi dia sendiri yang apa namanya lebih berat atas dirinya. Nah, mohon dijelaskan, Ustaz. Kalau untuk Syafi'iyah, wali itu tetap karena wali itu rukun. Kalau untuk Malikiyah, wali itu tetap karena wali itu termasuk rukun. Apakah dia janda atau perawan, wali tetap rukun. Sekali lagi, apakah dia janda atau perawan, wali itu tetap rukun. Sehingga tidak sah nikahnya jikalau tidak ada wali. La nikaha illa biwaliyin. Yang ini kemudian diambil hadis ini oleh ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Syafi'iyah. Cuma menentukan jodohnya itu kalau janda itu memilih sendiri tanpa ada campur tangan atau pemaksaan dari walinya. Jadi keputusannya ada di mempelai. Misalkan Saudara Sodikin melamar janda A begitu. Maka kemudian janda A itu menentukan sendiri menerima atau tidak. Berbeda dengan pikir perawan. Kalau perawan itu walaupun dia nduk iki kok ono arek sing ganteng blengah-blengah koyok Gatut Kaca nduk. Iki aku kok rodok seneng nduk.
iki gelem tah awakmu tak nikahno, meneng ae gremet, gremet gak jawab. Sikile gremet, tangane gremet, ngutil. Nah, diam itu berarti setuju. Apakah dia menjawab setuju atau tidak setuju? Maka wali itu punya hak untuk ijbar, memaksa. Punya hak untuk memaksa. Nah, itulah yang kemudian maka tetap dalam mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, wali itu tetap wajib harus ada. Karena rukun jika tidak ada, maka menyebabkan batalnya satu perbuatan itu. Beda dengan ulama Hanafiyah. Di ulama Hanafiyah tidak menjadikan rukun itu wali. Hanya saja ketika tidak ada wali, maka nikahnya kurang sempurna. Tapi kurang sempurna itu tidak berarti tidak sah. Tetap sah, tapi kurang sempurna. Saudara Rafiq, silakan diungkapkan pengalamannya sebagai praktisi penghulu di KUA sudah berapa tahun, Saudara Rafiq? Pak Rafiq. Saya ini sudah 4 tahun belajar. Berapa tahun? Ya, ini Ustaz, saya punya pengalaman. Iya. Tempo hari itu saya waktu di pengadilan agama itu banyak melihat tentang kasus-kasus ya. Iya. Mulai dari seorang perempuan yang selingkuh kemudian suaminya menikah lagi gitu kan ya. Sampai kepada ini, kepada perceraian itu dianggap talak 1 jika sudah putus, sedangkan dia sudah talak 3. Nah, ini menjadi pertanyaan saya gitu kan. Ini nggak ada hubungan dengan syarat nikah ya. Saya agak kaget aja kenapa kok sudah talak 3 di pengadilan agama dianggap talak 1 dan bisa masih rujuk lagi. Padahal di dalam hukum Islam kalau sudah talak 3 itu si perempuan harus syarat nikahnya kan harus nikah dengan orang lain dulu. Nah, di dalam putusan pengadilan agama itu seperti itu. Nah, kalau ada orang bertanya itu seperti itu, kita jawabnya disuruh milih yang mana, Ustaz? Ya. Udah talak 3 ini, udah cerai, tapi saya pengetahuan saya di pengadilan, ya walau udah putus itu sudah talak 1, bisa rujuk lagi katanya. Saya kemarin ke KUA, ngobrol sama teman-teman saya juga begitu menyampaikannya. Nah, ini mungkin bisa dibantu Ustadz yang pertama itu. Yang kedua ini ada budaya dalam akad itu ijab dan qabul itu namanya budaya salaman ketika akad. Itu kalau dilakukan itu kan nggak apa-apa sebenarnya. Kenapa harus? Walaupun kita itu masih salaman kayak sesuatu yang wajib padahal itu kan bukan. Terus kedua itu mungkin dibantu. Untuk yang pertama, ini menjadi fenomena. Sekali lagi, untuk yang pertama, ini menjadi fenomena. Kemarin ada seseorang yang konsultasi ke saya. Setelah ini konsultasi, tapi tak suruh datang ke rumah. Kenapa? Tak suruh datang ke rumah, yang datang adalah kedua-duanya. Terus terang sampai detik ini saya membatasi konsulan perempuan saja. Kenapa? Setan itu akan kipas-kipas. Setan itu akan kipas-kipas karena terjadi juga di salah satu kemenak yang ada di Jawa Timur itu kebetulan ada di Bimas itu ada BP4 kan, ada konsul tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangganya. Baik-baik aja, yang laki-laki selaku konselor itu juga baik-baik aja dengan istrinya. Kemudian yang konsul ini sedang menyambatkan urusan rumah tangganya. Tapi apa yang terjadi? Karena yang ada di rumah nilainya hanya 60, sementara yang konsul ini 80 mendekati 90. Kok ini rada melek begitu? Akhirnya
entah bagaimana ceritanya begitu loh. Entah bagaimana ceritanya kok selang beberapa tahun kemudian, sekitar 5 tahun kemudian kok jadinya jadi suami istri. Karena selang 1 tahun dua-duanya ini ini sudah yang konsultasi perempuan ini bercerai betul dengan suaminya. Setelah bercerai dengan suaminya, ya yang dia minta konsul kok juga bercerai dengan istrinya begitu. Nah, Waduh. setiap momentum kok selalu berdua begitu, setiap momentum selalu berdua. Belakangan ternyata jadi suami istri. Nah, itulah yang kemudian hati-hati, memang setan itu menggelincirkan dari segala beberapa arah. Jadi kalau kemudian ada mau konsul itu datangkan dua-duanya. Nah, kemarin ada yang masuk di informasi saya itu si perempuan ini setelah konsultasi ke kiai katanya sudah cerai 3 kali begitu loh. Sudah cerai 3 kali sehingga sudah dinyatakan talak bain, sehingga talak bain itu kan tidak boleh rujuk itu. Sementara belum ada putusan pengadilan. Belum satu pun terjadi putusan pengadilan, belum satu pun terjadi gugatan ke pengadilan. Maka tentu saya perlu mendengar dari kedua belah pihak bagaimana fenomena ketika dia mengucapkan cerai itu. Yang terjadi kan, kamu tak cerai. Ya, berhenti diem tanpa ada apa-apa. Marah lagi, kamu tak cerai. Diem tanpa ada kata-kata apa-apa. Kamu tak cerai. Diem tanpa ada kata-kata sampai berkali-kali. Gimana saudara Rafiq dengan fenomena ini? Masuk dalam kategori talak bain atau talak roj'i? Dan itu Harusnya selalu ya, kalau diucapkan. secara agama ya salah bain ya. Karena ada Gimana? cara syariat ada. Nah, tentu kita perlu nintingi itu. Kalau kemudian dirinya mengatakan, kamu tak cerai. Dan sepanjang pernikahan itu selalu kamu tak cerai. Tapi belum satu pun dia mengatakan dia rujuk. Maka tentu ketika dia mengatakan kamu tak cerai, maka sepanjang dia menjalankan kehidupan setelah dia mengatakan cerai pada istrinya, itu sudah zina. Sekali lagi, dari sisi syariah, ketika disuruh mengatakan kamu tak cerai, jatuh talaknya secara syariah. Udah jatuh talaknya dan hubungan dia itu adalah zina sepanjang masa sebelum, apalagi kalau kemudian sudah habis masa iddahnya 130 hari, sementara tidak pernah ada tajdidun nikah. Tidak ada peristiwa tajdidun nikah yang sesuai dengan syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian setelah itu, maka itu statusnya cerainya baru 1, belum 3, baru 1 cerai. Karena yang dilakukan hubungan badan itu masuk dalam kategori zina itu, walaupun belum jatuh talak dari pengadilan. Nah, tinggal kemudian pengadilan itu yang mengabsahkan atas apa yang dilakukan perceraian itu. Maka tentu laki-laki perempuan yang sudah pada proses pengadilan begitu ketika ada mediasi, maka tentu menurut saya lah ya, berdasarkan beberapa pertimbangan, maka perlu itu ada tajdidun nikah, dinikah ulang dengan syarat-syarat yang sudah dilakukan ketika pernikahan itu. Dan setelah itu perlu ada bekal. Makanya ini buat Pak Rafiq, Pak Sodikin, Mbak Inama, Mbak Izati, praktisi-praktisi yang ada di KUA, ini kan ada bimbingan perkawinan. Di bimbingan perkawinan itu tolong tajamkan betul. Sekali lagi, tolong tajamkan betul saat bimbingan itu adalah betul-betul jamu jati kendi. Kedua pihak
kedua belah pihak itu jamu, jadikan dijaga mulut, jaga hati, dan kendalikan diri. Ini barusan ada mahasiswa kita yang sedang berkonflik dan kemudian tahu kalau suaminya itu mahasiswa kita di S2 Unsuri, HKI lagi. Mahasiswa kita di HKI Unsuri beberapa tahun yang lalu. Ini suaminya, istrinya, kok tahu nomor saya gitu loh, konsultasi. Tapi saya tidak pernah mau saya hanya jawab WA-nya saja, tapi saya tidak pernah mau ketemu. Kemarin ketemu itu saya minta dengan suaminya. Saya tidak mau. Ketemu berdua, karena setan itu akan kipas-kipas. Akan kipas-kipas. Nah, selama di mulut tidak menyatakan cerai walaupun itu ada KDRT, maka tidak jatuh. Tapi kalau kemudian kamu sudah tak cerai, apalagi ngomong kamu sudah tak talak 3 di majelis itu, maka itu sebetulnya belum jatuh talak 3. Belum jatuh talak 3. Apalagi kalau kemudian hubungan dengan muhalil. Dan ini kemudian setelah konsultasi pada seorang ustadz itu sudah menyatakan ini sudah talak bain, sudah tidak bisa apa akhirnya. Sementara suaminya tidak melepaskan dia, masih mikir anaknya. Perempuan itu kalau sudah mau menceraikan, yang dipikirkan anaknya. Aku iki lek pegatan ya apa nasibe anakku. Melu sopo anakku. Apa ikut ibu tiri? Karena ibu tiri hanya suka pada ayahku saja. Atau suka ikut ayah tiri? Ayah tiri hanya cinta pada ibuku saja. Maka yang jadi korban adalah nak-kanaknya itu. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kegalauan dan kegamangan. Akhirnya apa? Neretek itu golek laki-laki itu jadi muhalil itu. Si perempuan ini yang sudah konsultasi pada ustadz tadi, kemana-mana, sampai termasuk temannya sekantor, dipaksa, aku tolong nikah nopo aku tak iso balik nanggani bojoku maneh. Nikah ono aku, minta dinikah secara siri. Lah kalau kemudian pakai mazhab Hanafi tanpa tanpa wali, tapi harus diumumkan. Bila perlu diumumkan di Facebook, di Twitter atau di WA bahwa dia sudah menikah, kemudian dipublikasi bila perlu ngundang RCTI, ngundang televisi untuk seperti Nagita dan Raffi begitu. Bila perlu siaran 7 hari, 7 malam terus menerus begitu untuk mengiklankan. Nah. Ada sponsornya, Pak. Tentu itu adalah sebuah fenomena dan itu disinilah kemudian tolong diujamkan betul kepada mereka bila perlu daripada pisah nanti lebih baik sekarang dibatalkan. Berani begitu saudara, harus begitu. Saudara ini betul-betul berniat mau menikah selamanya atau hanya beberapa waktu saja? Tanya begitu. Jadi ketika maka tentu ada hal yang perlu diujamkan. Lah, ketika nanti bila perlu taker kebek, sampean iki kepengen nikah pirang tahun, pirang bulan, habis nikah punya anak, bercerai atau tidak? Taker kebek timbangannya pegatan nanti lebih baik tidak usah diteruskan. Sama persis ketika ada orang yang datang ke KUA ketika saya masih di KUA. Saya pernah di KUA Waru, pernah di KUA Candi, pernah di KUA Sidoarjo. Ketika ada orang yang datang untuk isyhad, untuk jadi mu'alaf, saya taker kebek itu. Sampan ini masuk Islam ini sungguhan hanya untuk sekedar menikah. Kalau sekedar untuk menikah, silahkan pulang. Tidak usah datang ke sini. Daripada nanti menghasilkan saudara-saudaraku yang engkau murtadkan dari peristiwa pernikahan itu. Karena fakta di lapangan banyak orang yang masuk Islam hanya untuk nikah, habis itu memurtadkan saudaraku. Silahkan pulang kalau tidak suka. Tak gitu kan? Harus terus terang apa adanya, karena keimanan, keyakinan itu harus dari hati yang paling dalam sehingga ada komitmen untuk menjaga akidah itu. Begitu pula ketika orang akan akad nikah, daripada nanti
bercerai, meninggal, sudah ada anak, sehingga anak ini menjadi sampah masyarakat karena kebanyakan anak-anak itu akan rusak ketika kedua orang tuanya cerai secara hidup. Dan itu karena akan kehilangan jati diri dan pegangan itu. Sehingga dengan begitu saat bimbingan perkawinan tak kebek. Dan di situ apalagi ada piranti-piranti, ada clue-clue yang sekiranya bisa untuk melanggengkan bahtera rumah tangganya. Karena itu barangkali sebelum nanti mereka telah memutuskan kalau sudah daftar ya sih tidak bisa dihindarkan itu mau tidak mau harus. Tapi kalau kemudian dalam pembekalan itu ada namanya perjanjian, komitmen begitu. Karena dalam menjaga sebuah kekokohan dan kelanggengan rumah tangga kan perlu komitmen begitu. Tanpa ada komitmen mustahil sebuah rumah tangga bisa ditegakkan setegak-tegaknya begitu. Ada lagi? Tidak terasa ya sudah 1 jam ya. Waktu kita hanya 1 jam. Ada yang di barangkali Mbak Inama? Halo Mbak Inama atau Saudara Ainul Yakin? Nomor 2 belum. Mas Ainul Yakin ini penghulu ya? Iya Pak, penghulu. Penggalau. Di mana? Penggalau. Penggalau, Penghulu di mana? Di Ketintang Pak. Penghulu di mana? Ketintang Pak. Saudara Ainul Yakin, penghulu di mana? Kenapa? Penghulu di mana? Penghulu di Ketintang. Mau dipanggilkan penghulu, Pak. Penghulu di mana? Boten Ustaz. Oh, boten. Daftar ini ada penerimaan pegawai negeri penghulu cukup banyak itu. Kalau Mas Asep Budi pengacara. Penggalau. Penghalau. Pegawai biasa bukan penghulu. Pegawai biasa. Di mana, Mas Asep? Kebetulan sekarang di kantor notaris, Pak. Oh, kantor notaris. Oh, sip, mantap itu. Notaris. Ya, barangkali ada yang disampaikan, saya persilakan. Satu lagi tadi, Pulau. Ya. Mungkin bisa dijelaskan secara ini, Ustaz. Kalau di dalam perceraian, ketika seorang suami istri itu atau suami di dalam keluarga itu sudah mengatakan cara syariat itu bain, ya, bain atau talak 3, tetapi di apa namanya di pengadilan itu masih dianggap talak 1. Itu mungkin ada satu filosofi yang diambil atau kemaslahatan sampai apa namanya mungkin ada hal yang menjadi satu kemaslahatan di belakang itu. Matur nuwun. Ya, memang terkait dengan secara hukum di pengadilan agama, hukum positif, maka ketika seseorang melakukan kata cerai, ini memang dilema ya. Sekali lagi dilema. Makanya nanti di pertemuan ke-7 kita khusus membahas dilematika keputusan hukum di pengadilan agama dengan hukum fikih. Nanti kita akan bahas panjang lebar dengan dilema itu. Akan kita diskusikan panjang lebar. Hal-hal yang bersifat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Karena bagaimanapun juga akan menentukan bahagia tidaknya sebuah rumah tangga kok. Sekali lagi akan menentukan bahagia tidaknya sebuah rumah tangga. Kalau sebuah hubungan suami istri itu udah tidak bisa diakurkan kembali, maka pilihannya satu, pisah. Makanya dalam akad nikah itu kan uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin, aku kawinkan engkau atas perintah Allah. Uzawwijuka. Alama amarallah, atas apa yang Allah perintahkan, bihi, dengan pernikahan itu, min imsakin, dari menahan diri, bima'ruf, artinya apa? Mempertahankan rumah tangga itu bil ma'ruf, dengan ma'ruf.
Kata ma'ruf itu adalah bagaimana mempertahankan rumah tangga dengan instrumen-instrumen yang diakui dalam nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat, adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. Kata autasrihim biihsan adalah bagaimana dua belah pihak ini bisa menahan diri untuk tetap dalam ikatan pernikahan itu. Bima'ruf, kata ma'ruf itu adalah sesuai dengan adat, al-adah muhakkamah, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat itu. Autasrihin atau berpisah biihsan dengan baik-baik. Tasrih, berpisah biihsan dengan baik-baik. Nah, pilihannya hanya itu. Tetap biimsakin tapi tetap bil ma'ruf, atau tasrih berpisah tapi tetap ihsan. Inilah yang kemudian yang akan tetap melahirkan namanya kehidupan, kedamaian itu. Karena bagaimanapun juga fenomena kehidupan di dunia ini kan ya seperti ini. Dan tantangan-tantangan dari keterperosokan dalam kerusakan itu kan banyak instrumen-instrumennya. Karena di dalam diri manusia ada nafsu. Kadang-kadang nafsu ini mengalahkan akal. Akal ini kemudian terkalahkan okol yang mulai sehingga timbul kekerasan dalam rumah tangga. Dan KDRT itu tidak hanya dilakukan pihak laki-laki. Pihak perempuan pun bisa melakukan KDRT. Misalkan suami pulang dibiarkan, udah capek, penat dibiarkan, wis mangan-mangan dewe, jupuk-jupuk dewe, wis tidak peduli, wis dibiarkan. Itu juga bagian dari KDRT itu. KDRT istri, wong namanya nikah itu kan dalam kebersamaan, bukan menang-menangan. Sekali lagi, nikah itu adalah dalam satu kebersamaan, bukan menang-menangan, bukan kalah menang, bukan mencari yang menang atau mengalahkan siapa begitu. Tapi bagaimana dengan pernikahan itu ada hubungan yang tetap langgeng dan kekal dalam kehidupan itu. Itu ya. Ustaz, boleh nggak usul Saya terakhir ke Ustaz. pengadilan? Ya. Ya, silakan Pak Rafiq. Usul ke pengadilan agama jika sudah talak 3 itu ada satu keterangan, kemudian juga supaya tidak dianggap talak 1. Contohnya kita nggak bawa rekaman 1, 2, 3. Itu apakah memungkinkan putusan di pengadilan itu jadi talak 3? Tapi kita bawa rekaman gitu. Itu mungkin nggak? Tidak memungkinkan. Rekaman itu pun harus dibuktikan. Setelah dia melakukan cerai, rujuk enggak? Sampai proses iddah enggak? Dan rekaman itu perlu ada apa ya? Ada istilah rekonstruksi otentisitas tanggal berapa, kapan berapa begitu. Kalau menyatakan talak 3 dalam masa iddah itu tetap 1. Iddahnya akan 120 hari, 130 hari. Salah satu kuruk 3 kali suci atau 3 kali menstruasi sampai 130 hari. Dalam kurun itu menyatakan kamu tak cerai, kamu tak cerai, kamu tak cerai. Maka itu masih berlaku 1 itu. Maka kemudian kalau diusulkan ke pengadilan agama dengan begitu itu apa tidak bisa? Secara hukum, secara tertulis kita usulkan gitu. Supaya sama antara syariat dengan pengadilan agama gitu. Nah, itu nanti perlu kita bahas nanti di pertemuan ke-7 ya. Oh gitu. Atau nanti ini ada yang pengacara ya? Ada yang pengacara di sini? Ini Pak Malik. Pak Malik? Pak Malik ini pengacara sama ini. Gimana kalau Coba kita... diuji coba nanti kalau ada yang cerai begitu. Mas Malik? Oh, nggih, Pak. Nanti coba diuji coba. Dari dari yang disampaikan. Itu nanti kalau ada klien yang mau cerai, digali betul. Tapi dengan satu catatan loh ya Mas Malik. Kalau nanti ada klien perempuan yang cuantiknya unlimited, jangan kemudian dibilangi kami ini sudah talak bain kemudian dengan harapan supaya dinikahi gitu. Itu namanya modus. Modus ya. Karena banyak praktek-praktek yang banyak yang mempraktekkan begitu sampai-sampai Masya Allah
Saya Nah, itu Pak teringat Malik, betul tahun 2000 ketemu cewek cantik tahun spek bidadari. 2012 saat saya pelatihan petugas haji di asrama. Jadi ada seorang ustadz yang dengan bangganya dia berprofesi sebagai muhalil. Sampai 56 perempuan yang sudah berhasil dirasakan. Maka kemudian dia mengatakan bohong kata bohong kata Abu Nawas itu. Kan satu ketika kan Abu Nawas itu kan istrinya kan cantiknya luar biasa. Sehingga diajak ke pasar, banyak laki-laki kemudian memandangi istrinya Abu Nawas itu dengan nafsu birahi gitu. Akhirnya kemudian sebetulnya dia mangkel, tapi mangkelnya itu dialihkan satu ketika setelah sampai di rumah menyuruh istrinya untuk bikin kue begitu. Setelah itu laki-laki yang memandang dengan birahi ke istrinya diundang semua. Dan istrinya suruh bikin kue warna merah, biru, hijau, nila, ungu dengan warna pelangi begitu. Akhirnya suruh makan. Coba yang warna merah rasanya apa? Yang warna kuning, biru, ungu, warna. Akhirnya masing-masing merasakan 7 warna itu. Coba rasanya sama aja, hanya yang membedakan warnanya sama. Begitu pula rasa istri aku dengan istri kamu. Makanya kalau ada istri orang lain jangan kamu pandang dengan seperti itu. Nah, maka ini kata yang ahli muhalil itu beda karena ada yang legit, ada yang tidak gitu. Itulah yang kemudian maka orang yang berprofesi seperti itu kan ya jangan setan itu kan macam-macam. Karena itu artinya kadang-kadang kalau kemudian konsultasi masalah begini itu harus hati-hati. Makanya saya berpesan kepada saudara Malik, saudara Rafiq, saudara Sodikin, kalau ada klien perempuan, kalau bisa sama suaminya. Jangan-jangan nanti akan menjadi pengkhianat buat istrinya masing-masing. Karena ada perselingkuhan. Bahkan bagi orang yang ahli selingkuh, selingan buat keluarga utuh. Selingan buat keluarga utuh, selingkuh. Selingan buat keluarga utuh. Itu namanya modus itu. Maka dengan begitu, ya, nanti kita akan diskusikan panjang lebar terkait dengan itu. Jadi kalau nanti ini, coba kalau ada yang dikali aja. Dikali aja. Setelah digali, tapi biasanya begini. Ini yang terjadi di masyarakat itu. Ada seorang perempuan ditinggal suaminya menikah lagi atau suaminya itu menikah lagi sehingga dia mengatakan bahwa kalau api itu bisa dibagi ke dalam beberapa lilin, tapi cinta tidak bisa dibagi kepada beberapa perempuan. Karena kalau orang di madu itu pedihnya itu di sini. Pedihnya itu di sini. Nah, akhirnya apa? Dia mengajukan gugat cerai, bercerailah dia. Setelah bercerai, ternyata perempuan itu nikah, dan nikah itu ternyata di madu laki-laki. Jadi dia mengajukan gugat cerai pada suaminya, tapi akhirnya dia malah menjadi istri kedua laki-laki lain. Dalam pertanyaan saya, batin saya, apa bedanya begitu dengan antara kemarin dengan sekarang begitu? Cuma bedanya satu, bagaimana rasanya jadi istri pertama dan bagaimana rasanya jadi istri kedua begitu. Nah, itu juga ada pada seorang mubalek yang terkenal di Jawa Barat kan begitu. Cerai kemudian setelah itu telah merasakan jadi istri pertama, kemudian merasakan jadi istri kedua, tapi sekarang akhirnya tetap bercerai. Karena madu itu manis, tapi kalau di madu tidak ada satupun yang mau di madu. Termasuk Mbak Inamah ini kan tidak mau di madu. Mbak Nurbaiti kan tidak mau di madu. Madu itu manis. Tapi kalau dikasih madu, di madu perih. Makanya ciri-ciri madu yang asli itu apa? Kalau dibawa pulang piring pecah. Bertengkar semua. Itu. Karena itu ya cukup ya. Kita hanya dibatasi 1 jam dan kita hampir 1,5 jam. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini sekali lagi berbicara tentang kehidupan rumah tangga itu tidak pernah habis karena
kita ini adalah praktisi-praktisi yang menghadapi problem-problem yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita ini jadi konsultan, kadang-kadang jadi kongkonan sultan untuk memecahkan masalah. Tapi sekali lagi satu, ketika ada klien yang mau konsultasi, tetap jangan terlampau berempati atau bersimpati. Jadilah wasit, penengah, dan janganlah pernah masuk ke dalam masalah itu. Jadilah orang yang ada di luar masalah. Sekali lagi, saudara-saudari ini adalah konsultan-konsultan. Jangan pernah terbawa perasaan dalam menangani perkara-perkara. Jangan pernah masuk dalam perkara itu. Tapi ketika menjadi konsultan, pandanglah masalah itu dari luar. Karena ketika kita memandang dari luar, kita akan bisa melihat masalah secara utuh. Tapi kalau kita masuk di dalamnya, kita tidak akan bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Inilah yang disebut dengan apa? Aksiologinya. Sekali lagi, unsur aksiologinya. Utilitas dari apa yang kita lakukan. Hakikat ini. Sekali lagi, ketika ada orang datang, jangan masuk ke dalam masalah itu. Hati jangan terbawa perasaan sehingga menimbulkan simpati atau empati, tapi tetap ada di luar supaya kita apa? Dapat melihat masalah itu secara utuh. Kalau kita bisa melihat masalah secara utuh, maka kita bisa mengidentifikasi problem-problem yang kita hadapi. Kita bisa menerapkan hukum itu secara proporsional, bukan menerapkan hukum secara emosional. Kalau kita menerapkan hukum secara emosional, tidak pernah selesai. Dan kalau tidak pernah selesai, tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah yang ada. Saya kira itu ya. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.